Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Dr. Ramadan Bestari, Magister Biomedik. Saat ini saya ditugaskan menjadi dosen di Prodi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara. Riwayat pendidikan terakhir yang saya jalani adalah Magister Ilmu Biomedik dari Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara dengan peminatan khusus farmakologi, serta telah lulus pada tahun 2017. Nah, latar belakang pendidikan yang saya jalani ini sesuai dengan bidang ilmu farmakologi yang merupakan kontributor dari mata kuliah biomedik modul biomedik 2 yang saya ampu bersama dengan sejawat lain secara tim teaching. Modul biomedik 2 dilaksanakan pada semester pertama, tahun pertama, merupakan modul ketiga dan akan dijalankan selama 4 pekan dengan bobot 4 SKS. Mata kuliah ini merupakan materi pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan mahasiswa dalam proses menjadi seorang dokter yang bermoral islami, berakhlak mulia, profesional, mengikuti dan memanfaatkan perkembangan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang teknologi kedokteran, juga mampu mengembangkan ilmu dan kompetensinya sesuai dengan perkembangan iptek kedokteran untuk kemaslahatan umat. Ilmu biomedik klinis yang dipelajari akan mengembangkan pengetahuan dasar-dasar penyebab dan tata laksana penyakit yang akan dimanfaatkan dalam praktik klinik sebagai seorang dokter di masa depan. Di akhir pembelajaran, mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman mengenai agen penyebab penyakit, dasar patogenesis atau mekanisme penyakit, dasar pemeriksaan penunjang, serta prinsip dasar farmakologi. Nah, beberapa dosen kontributor bidang ilmu pada mata kuliah modul biomedik 2 yaitu mikrobiologi, parasitologi, patologi anatomi, patologi klinik, dan farmakologi. Capaian pembelajaran mata kuliah untuk modul biomedik 2 ini yaitu yang CPMK pertama adalah mampu menjelaskan mengenai agen-agen penyebab penyakit. Yang kedua, mampu menjelaskan mengenai dasar patogenesis atau mekanisme penyakit. CPMK ketiga, mampu menjelaskan mengenai dasar pemeriksaan penunjang berdasarkan aspek biomedik klinis. Dan CPMK keempat, mampu menjelaskan mengenai prinsip dasar dari farmakologi. Dengan sub capaian pembelajaran mata kuliah untuk topik yang saya berikan, yaitu adalah sub CPMK 4.3, yaitu mampu menjelaskan tentang prinsip farmakodinamik dalam tata laksana terapi dengan tingkat kemampuan kognitif 2. Materi pembelajaran yang diberikan untuk mata kuliah modul biomedik 2 ini yaitu sebanyak 16 kali pemberian kuliah tatap muka dengan prinsip farmakodinamik merupakan materi pembelajaran ke-15 yang saya ampu dengan indikator capaian pembelajaran mata kuliah yaitu ketepatan menjelaskan mekanisme kerja obat, ketepatan memberikan contoh reseptor obat, ketepatan menjelaskan transmisi sinyal biologis, ketepatan memberikan contoh interaksi obat dengan reseptor, dan yang kelima adalah ketepatan memberi contoh interaksi antar obat. Sistem dan metode pembelajaran yang diberikan untuk mata kuliah modul biomedik 2 ini yaitu yang pertama adalah secara sinkronus, baik kegiatan kuliah pakar secara tatap muka atau tatap maya dengan pendekatan discovery learning, serta tutorial diskusi kelompok dengan pendekatan student centered learning selama 16 kali pertemuan kuliah pakar dan 8 kali pertemuan tutorial. Yang kedua adalah bisa secara asinkronus dengan mengakses materi pembelajaran serta mengumpulkan tugas di sistem LMS FKWisu dengan alamat mes.fkwisu.id sebanyak 1 tagihan untuk setiap materi pembelajaran. Interaksi antara dosen dan mahasiswa dilakukan baik di awal perkuliahan ketika perkuliahan sedang berlangsung maupun di akhir perkuliahan. Berupa penjelasan aturan saat perkuliahan, pemberian motivasi, pemberian stimulus berupa pertanyaan, pemberian kesempatan untuk bertanya terkait penjelasan yang diberikan, serta memberikan apresiasi berupa hadiah kecil kepada mahasiswa yang telah berpartisipasi aktif dalam perkuliahan selama perkuliahan itu berlangsung. Sistem penilaian akhir untuk mata kuliah modul biomedik 2 ini yaitu yang pertama adalah evaluasi harian dengan bobot 10% dengan metode penskoran yang menilai keaktifan mahasiswa saat proses tutorial. Yang kedua adalah evaluasi makalah dengan bobot 20% dengan metode penskoran yang menilai makalah dari hasil diskusi tutorial mahasiswa. Serta yang ketiga adalah evaluasi ujian akhir modul senilai 70% dengan metode tes objektif yang mencakup seluruh indikator capaian materi pembelajaran yang diberikan. Dan berikut ini merupakan rekaman cuplikan kegiatan kuliah pakar yang saya lakukan secara tatap maya yang diberikan untuk materi pembelajaran ke-15 yaitu prinsip farmakodinamik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai,
saya mau menyampaikan beberapa aturan dulu terkait perkuliahan dengan saya. Ya, yang pertama adalah saya hari ini hadir di sini, ya. Kemudian sesuai kesepakatan kita harus menghidupkan kamera. Jadi saya mohon agar seluruh peserta ya tidak ada yang mematikan kameranya. Ya, kalau misalnya nanti ada yang terkendala karena ada jaringan yang buruk, ya silakan kalian kirim di kolom chat sehingga saya tahu bahwa kalian jaringannya kondisinya sedang buruk ya. Jadi mohon untuk seluruhnya menghidupkan kamera. Nanti sembari perkuliahan saya akan manggil secara acak para peserta yang tidak menghidupkan kameranya. Bila Anda saya panggil lebih dari 3 kali, maka Anda saya beri catatan tidak hadir ya, karena tidak mengikuti ketentuan. Itu yang pertama. Yang kedua, silakan disimak perkuliahan yang saya sampaikan ya dengan sebaik-baiknya. Kemudian nanti di akhir atau di sela-sela silakan kalian, saya mungkin akan berikan pertanyaan atau saya mengharapkan suatu pernyataan dari kalian. Nanti di akhir kuliah saya akan berikan 3 hadiah untuk yang beruntung ya. Kemudian kalau nanti mau izin, misalnya Anda mau pergi ya, jadi saya nanti akan manggil nih. Jadi saya akan manggil-manggil, kemudian saya harapkan Anda memang tampil ya. Jadi jangan cuma kameranya hidup tapi orangnya pergi. Kalau mau izin silakan, nggak usah permisi, langsung tuliskan aja di kolom chat. Ya, Anda bilang kau mau kemana, ada urusan penting atau apa, silakan sampaikan aja di kolom chat. Nah, ini saya tengok masih banyak yang kameranya belum aktif ya. Saya nggak tahu apakah jaringan di tempat saya yang nggak bagus atau memang kalian yang tidak aktif ya. Nanti kan bisa saya konfirmasi nih sama Pak Komting ya. Pak Komting tolong standby ya. Nanti kan sekaligus juga jadi moderator ya. Ya dokter, Kemudian di sela-sela perkuliahan misalnya ternyata sinyal saya kurang bagus ya, nanti silakan Pak Komting yang jadi perwakilan teman-temannya ya. Kemudian kalau nanti ada pertanyaan di sela-sela perkuliahan silakan langsung bertanya ya, nggak perlu nunggu sampai akhir kuliah ya, langsung saja dipotong boleh ya, langsung izin, langsung aja hidupkan mikrofonnya. Jadi ada yang nggak paham mau diulang penjelasannya silakan langsung bertanya. Dan saya tidak pernah menyalahkan atas pertanyaan apapun ya. Pertanyaan apapun yang terbersit di benak Anda, namanya kita proses belajar, maka tidak ada pertanyaan yang konyol. Oke, baik. Kemudian saya perkenalkan diri ya. Nama saya Dr. Ramadan Bestari, Magister Biomedik. Saya alumni FK UISU juga untuk alumni profesi dokternya ya. Angkatan tahun 2005. Kemudian untuk magisternya saya lulusan dari Universitas Sumatera Utara ya. Untuk bidang ilmu farmakologi seperti yang saya ampu. Kita mungkin udah ketemu kemarin, saya kebetulan ditunjuk jadi ketua panitia untuk pelaksanaan ujian tengah semester ya. Saya memberikan sosialisasi kepada kalian terkait pelaksanaan ujian. Nah, saya juga di sini ditempatkan di struktural ya, pejabat struktural di bagian akademik di prodi sarjana kedokteran. Jadi kalau misalnya nanti kalian ada apa-apa, mungkin nanti kita akan sering ketemu ya. Oke, baik. Jadi ini saya mulai ya perkuliahannya. Apa topik kuliah kita hari ini? Coba bentar, nggak usah. Bukan Pak Komting yang saya tanya. Saya tanya dulu sama si Hendri Gulo. Izin dokter, tadi Henry Gulo ada memberikan chat di... Oh iya. Oh iya, oke. Lagi di luar, Dok. Ya. Vina Nabila. Mana si Vina? Ya, dokter. Ya, apa topik kuliah kita hari ini? Farmakodinamika. Apa itu farmakodinamika? Salah itu respon obat, kerja obat dalam tubuh. Enggak salah. Kerja obat dalam tubuh. Coba sampaikan dengan kata-kata yang Anda bisa membuat teman-temannya paham. Kan sudah selesai tutorial ya. Tutorial ini kan terkait dengan topiknya. Tutorial sudah selesai. Kan semalam itu farmakokinetika. Nah, itu kayak apa? Respon tubuh pada
setelah kita mengonsumsi obat. Nah, di farmakodinamika ini kerja obat yang udah kita konsumsi tadi, dokter. Ya oke lah. Jadi kamu udah tahu ya, topiknya hari ini ada tentang farmakodinamik. Nah, apa itu farmakodinamik? Untuk lebih jelasnya, kita akan sampaikan. Ya, saya akan sampaikan. Sudah muncul ya tampilan layarnya? Pak Ketua sudah kan? Pak Komting? Sudah dokter, sudah nampak. Sudah ya, baik. Jadi kita akan mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Farmakodinamik obat, ya. Farmakodinamik obat itu apa? Nah, CTM itu kalau misalnya dimakan, ya dia punya efek terapi. Efek terapinya apa? Mengantuk, dokter. Nah, efek terapinya adalah mengantuk. Efek terapinya bukan mengantuk ya, efek samping itu yang mengantuk. Ya. Efek terapinya apa? Mengurangi rasa gatal, dokter. Ya, efek terapinya adalah mengurangi rasa gatal misalnya ya, rasa gatal kalau misalnya pemakaiannya sebagai anti alergi ya. Jadi CTM itu punya efeknya banyak. Lihat, salah satu efeknya adalah dia bisa mengurangi rasa gatal. Kemudian yang kedua, kalau misalnya dipakai sebagai obat flu, dia bisa ngapain? Coba, ngapain? Siapa lagi? Tadi siapa tuh yang jawab? Si Alvin, satu siapa lagi? Anissa Fitri, dokter. Anissa Fitri ya, iya. Terus siapa lagi? Apa lagi coba? Menghilangkan flu-nya mungkin, dokter. Menghilangkan flu-nya. Siapa lagi tuh? Si Anissa lagi ya? Ya, dokter. Maaf. Ya, Anissa lagi ya, menghilangkan flu-nya ya. Jadi dia bisa membuat lendirnya ya, mengurangi sekresi daripada lendir. Oke, kita akan masuk kepada topik selanjutnya ya, bahasan obatnya. Jadi kita akan masuk kepada topik tentang mekanisme kerja obat. Nah, contohnya kalau yang endogen adalah neurotransmitter endogen ataupun hormon. Ada yang sudah pernah dengar neurotransmitter? Ada? Yang sudah pernah dengar istilah neurotransmitter sebelumnya? Ada? Bukan, dokter. Ya? Pernah, dokter. Pernah, dokter. Pernah. Nah, ya pernah. Oke. Apa itu neurotransmitter? Protein bukan, dokter? Hah? Protein bukan, dokter? Protein. Ya, benar, protein. Lalu protein apa itu kira-kira? Ada yang bisa memberikan penjelasan sedikit tentang neurotransmitter itu apa kira-kira? Yang membawa sinyal di antara neuron, dokter. Kalau ada yang mau jawab apa-apa ya. Ingat bahwa ketika saya bertanya, ya saya tidak pernah mengatakan bahwa jawaban Anda konyol ya, jawaban Anda kok begitu saja nggak tahu, nggak. Ya jangan khawatir. Jadi saya tidak pernah menyalahkan Anda. Silakan Anda sampaikan kalau ternyata tepat, tidak apa-apa. Namanya proses belajar ya. Itu tadi, dokter, yang membawa sinyal di antara neuron. Dokter. Penjelasannya. Izin, dok. Izin, dok. Ya, kenapa, Ananda? Kalau neurotransmitter itu kayak senyawa kimia yang bertugas untuk untuk menyampaikan pesan dari satu sel saraf ke sel saraf lainnya, ke sel saraf lainnya yang dia untuk sangat penting dalam kinerja tubuh, dokter. Kira-kira paham nggak itu? Pak Komting paham maksudnya? Paham, dokter. Paham ya? Di situ ada disebutkan transmitter. Transmitter itu untuk transport. Dia untuk berpindah, dokter. Jadi dua orang tadi yang bisa menjawab ya. Jadi kalian ini saya berikan gift, tapi yang ini hadiahnya bagi dua nanti ya. Tolong Pak Komting catat ini si Siti sama si Ananda ya. Iya, itu dokter. gift pertama ya. Ya, bisa berupa ikatan van der Waals, ya bisa berupa ikatan kovalen ya. Yang mana yang paling kuat kira-kira? Pernah dengar nggak ikatan kimia? Kovalen, dok. Ya, kalian juga yang jawab. Kovalen, dokter. Iya, ikatan kovalen ya, Arya dan Rifda. Jadi ikatan kovalen ya.
Oke, kemudian kita akan masuk kepada cerita jenis-jenis ligan. Ya, sudah paham ya tentang ligan? Ya, kita akan masuk kepada jenis-jenis ligan sekarang. Jadi ligan yang kita kenal adalah ada 4 tipe ligan yang dikenal. Ya, itu istilah untuk agonis. Kemudian kalau antagonis bagaimana ya? Jadi ini kira-kira ligan ya. Jadi misalnya ini adalah suatu reseptor ya. Ini merupakan suatu reseptor ya. Kemudian ada ikatan yang timbul oleh ligan. Ligan ini datang, ini ligannya ya. Nah, ligan ini datang dia ketemu dengan reseptor. Jadi dari 120 tambah 10 hanya 130 misalnya. Ya, itu Izin kalau bertanya, dokter. partial agonis. Iya, silakan. Dokter, tadi kan ligan itu kan sama dengan obat ya kan, dokter? Berarti kalau misalnya yang kita bahas agonis ini dia pengganti obat gitu kan, dokter? Dia sejenis obat juga gitu kan, dok? Gini, ligan itu adalah suatu istilah untuk sesuatu yang bisa berikatan sama reseptor. Biasanya kalau kita bicara agonis, itu adalah bicara tentang sesuatu yang diberikan dari luar, berupa obat atau racun, kira-kira seperti itu. Terima kasih, dokter. Nah, paham kan penjelasannya kan? Paham, dok. Paham ya. Nah, jadi kalau ligan itu sama istilahnya, semua ligan. Jadi obat itu ligan nggak? Ya ligan gitu. Cuma dia ligan tuh ada yang sehingga dia mencegah timbulnya atau membuat terjadinya mencegah timbulnya efek. Kalau tadi Berarti dokter, ya. Berarti dok, suatu resisten obat tuh karena ligannya sudah bersifat antagonis ya dokter, benar? Kalau resisten itu bicaranya beda lagi resisten. Ya, silakan. Ligan antagonis ini juga ligan eksogen dokter atau endogen? Ya, ligan antagonis bisa ada yang eksogen juga, bisa ada yang endogen. Nah, ini adalah antagonis. Ya, di sini yang diberikan contoh adalah ini contohnya obat. Ya. Nah, ini adalah gambaran ligan normal. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Izin dokter, Ya, silakan. ingin bertanya. Saya izin minum ya, izin minum. Berarti mekanisme kerja agonis sama antagonis ini sama kayak sistem kerja di enzim ya dokter? Iya, sama. Kerja enzim juga sama. Terima kasih dokter. Ya, karena nanti kalian lihat bahwa obat itu juga ada yang bekerja di enzim. Gitu. Paham ya? Jadi sama. Izin Ya. dok. Ya, silakan. Maaf kali ini dok. Tadi kan yang konsentrasi antagonis ini loh dok, yang non kompetitif itu kan 2, yang segitiga 1, yang apa tuh dok, yang kotak tuh 1. Itu tuh satu reseptor atau di reseptor, atau yang segitiga di satu reseptor, di reseptor A, yang apa nih yang peta ini di reseptor B, atau gimana nih dok? Yang mana nih? Yang kompetitif atau yang non kompetitif? Yang Gambar atas atau gambar bawah? Yang non kompetitif dok. Yang non kompetitif. Nah, non kompetitif ini artinya yang ligan yang segitiga, makanya namanya non kompetitif. Oh, tempatnya itu dok, bukan yang satu kotak yang merah itu, yang reseptor dok. Ini reseptor tuh ini. Memang ini ya nanti istilah. Reseptor tuh kira-kira ini sih namanya. Nih. Oh, kirain yang itu satu kotak gitu dok. Oh iya. Ini kan nanti efeknya ya, ketika muncul dia muncul suatu sinyal gitu. Ya, jadi kadang begini ya. Ini tambahan lagi. Bagus juga pertanyaannya. Nah, ada kadang-kadang istilahnya ya, kita kan bicara tadi reseptor. Paham ya? Site of action-nya berbeda itu maksud. Iya, itu saya tambahan tadi. Dokter, tambahan. izin Karena bertanya lagi dokter. Iya, silakan. Kan berarti kan yang reseptor itu kan sisi aktif dari si
si itunya kan dokter. Jadi sisi aktifnya ini apa ada yang sifatnya fleksibel kayak enzim atau kaku gitu dokter sifatnya? Nah, pada dasarnya sifatnya itu fix, jadi nggak berubah-berubah. Oke, ada lagi pertanyaan sebelum kita mau lanjut ke Izin, berikutnya? dokter. Ya, silakan. Saya Siapa tadi itu? ada nyari ini dokter yang kompetitif allosterik. Nah itu sama nggak Iya. dokter sama kompetitif non kompetitif? Salah, maksudnya sama nggak kompetitif allosterik itu sama yang non kompetitif? Nah, kompetitif allosterik artinya adalah dia ikatannya pada satu site of action. Kalau misalnya kan dokter di satu reseptor itu site of action-nya itu banyak, itu bisa jadi nggak dokter satu reseptor itu ada yang bersifat antagonis, ada yang bersifat agonis? Reseptor tidak pernah bersifat antagonis. Oke, ada lagi pertanyaannya? Izin bertanya, dokter. Ya, silakan. Nah, yang di kompetitif itu kan ada 2 ligan kan dokter? Satu reseptor. Nah, 2 ligan ini harus beda ligan atau bisa sama-sama sama jenis ligannya gitu dokter? Nah, ligannya tentu harus berbeda kalau namanya non kompetitif. Paham ya? Terima kasih. Oke, ada lagi? Iya, terima kasih. Ada lagi? Nah, kemudian kita akan bicara tentang hubungan struktur dengan aktivitas. Nah, tadi kalian sudah bicara kan? Jadi kalian bicara bahwa yang namanya ligan, apa sih namanya, kalau dihilangkan, nah efek yang nggak kita harapkan itu bisa hilang, kira-kira seperti itu. Izin dokter. Ya, silakan. Berarti perubahan kecilnya itu dapat menimbulkan perubahan besarnya, itu perubahan besar itu dalam bentuk positif gitu ya dok? Ya, pada umumnya kalau SAR tentu perubahannya dalam bentuk yang positif. Terima kasih Jadi dokter. nah, kemudian kita masuk kepada transmisi sinyal biologis ya. Jadi kalau penghantar sinyal biologis atau transmisi sinyal biologis yaitu suatu proses yang menyebabkan suatu substansi ekstraselular. Izin dok. Ya. Berarti reseptor tuh nggak di membran sel aja letak ya dok? Ya, reseptor tidak hanya terletak di membran sel, reseptor juga ada yang terletak di dalam inti sel. Kira-kira seperti itu. Baik dok. Ya, paham ya, itulah namanya second messenger. Oke, itu saja saya rasa selesai. Terima kasih. Ini videonya mungkin video-video singkat ya, ada sekitar berapa menit. Silakan saya berikan penjelasan sedikit tentang ini ya, tipe reseptor tadi ya, supaya nampak gambarannya. Udah muncul kan? Sudah dokter, sudah muncul. Sudah ya. There are 4 types of receptors. Oke, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya. Ada pertanyaan lagi? Mungkin pertanyaan lagi? Ini sudah waktu sudah mau habis ya, udah lewat pun bahkan ya. Ada pertanyaan lagi? Ada? Dharma, kenapa mati kameranya Dharma? Beberapa ada yang izin lewat chat dokter. Oh ya, ini siapa? Si Dharma ada izin nggak, Dharma? Dok, izin bertanya. Ya, silakan. Kan tadi yang diinteraksi obat dan reseptor itu sebenarnya ikatan ligan sama reseptor ini sementara ya dok? Jadi setelah dia bekerja udah selesai memberikan efek,
nanti dia balik lagi ke tempatnya atau gimana dok, menunggu ligan yang lain? Iya, jadi gini, biasanya menurut ligan ini kalau sudah selesai dari tempatnya, biasanya akan didegradasi. Berarti setelah dia selesai kerja, dia masuk ke proses yang farmakokinetik yang ekskresi, dok? Iya, setelah selesai kerjanya dia akan masuk ke fase yang ekskresi. Gimana Pak Ketua? Mungkin kalau dokter ada kesibukan lain, kita boleh akhiri saja dokter. Oh, itu kalian yang mau akhiri. Saya masih ada, Pak. Masih nggak apa-apa sampai waktu zuhur masih ada waktu. Itu kalian yang mau kan? Aduh, kena gap. Ya Allah. Oke, sudah ada lagi. Tadi saya bilang saya mau kasih gift untuk 3 orang. Saya sebenarnya rencananya bilang begitu karena saya tidak tahu bagaimana antusias kalian ya. Ternyata saya senang ya, banyak sekali yang antusias. Jadi sepertinya gift-nya ini saya perbanyak saja lah ya. Tadi kan saya ngasih gift ini total untuk berapa orang? Ini yang bertanya, semua yang bertanya. Tadi yang bertanya dan yang menjawab pertanyaan itu saya kasih gift. Coba siapa tadi yang nanya? Si Novia 1 nanya. Siapa lagi tadi yang nanya? Siti, dokter, Ananda, Anissa, ya. Fitri. Siti, tunggu. Siti, Novia 1, Siti. Ananda. Ya. Terus Ananda. Terus? Anissa, Fitri Lubis. Anissa, ya. Terus? Habis itu cuma itu aja yang Alvin catat, dokter. Alvin, kamu kan nanya juga. Ya, saya sendiri, dokter. Stefani, dok. Rifdah nanya, ya. Stefani nanya. Stefani, Arifdah. Nah, Rifdah. Terus siapa lagi? 7. Iya ini. Kamu. Ananda Ya, Firdaus. 8. Frilia, dok. Siapa? April. Frilia, dokter. Efrilia, dokter. Efrilia, 9. Terus kalau sudah saya rasa 9 orang ya. Sudah saya apresiasi untuk 9 orang yang bersedia menjawab atau mau menyampaikan pertanyaan. Ya, saya berikan gift walaupun gift-nya nggak besar ya, tapi itu merupakan apresiasi saya kepada kalian karena kalian telah turut aktif ya untuk menyampaikan ini. Jadi kebetulan kita lagi di masa WFH, saya kasih hadiah pulsa 25.000 untuk ya. Alhamdulillah. Ya, nggak banyak-banyak lah ya. Mohon maaf, saya juga nggak berlebih-lebih, tapi itu merupakan apresiasi saya kepada kalian karena kalian telah antusiasmenya dokter ya. Antusias untuk mengikuti perkuliahan ya. Kalau dulu sama senior kalian waktu zamannya nggak offline tuh saya kasih coklat. Ya. Saya kasih coklat, tapi kalau kita kan nggak bisa saya kasih coklat ya, jadi saya kasih pulsa aja untuk kalian. Tadi kalau nggak banyak, rencananya saya kasih 50.000 satu orang, bisa beli kuota ya. Tapi kalau banyak ya udahlah saya bagi-bagi ya supaya ini sama rata ya. Nah sebagai tambahan untuk 9 orang tadi yang bertanya, 9 ya, itu tidak usah ngumpul tugas. Oh iya baik dokter. 9 orang tadi tolong dicatat Pak Alvin ya. Iya dokter. Dicatatkan. Si Vina juga tadi nanya ya, Vina ya. Saya yang nanya sama dia ya. Iya dokter. Nah, udah tambah 1 lagi dari Vina, 10 jadinya 10. Untuk kalian 10 itu tidak perlu mengumpulkan tugas. Kalau Anda mau ngumpul boleh, itu sebagai khasanah Anda. Oke, mungkin saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf waktu kuliahnya juga terlewat ya. Lebih dari waktu. Saya udah upayakan tepat waktu hadirnya tapi ternyata waktunya juga lewat ya. Oke, saya rasa itu saja. Saya senang ya, tolong pertahankan kalian ya. Antusiasme belajar kalian tolong tetap dipertahankan ya. Jadi ingatlah bahwa kalian nanti waktu sampai semester yang akan datang juga ingat bahwa antusias belajar ini tolong dipertahankan ya. Beginilah yang selayaknya seorang mahasiswa kedokteran ya. Ingat bahwa kalian adalah generasi penerus ya, para dokter-dokter yang akan terus berjuang melawan pandemi yang seperti ini ataupun yang lain-lain yang di masa yang akan datang, kita nggak tahu ke depannya gimana. Ya, kalian adalah saksi sejarah yang ikut merasakan bagaimana kondisi pandemi. Ya, jadi saya rasa belajarlah dengan baik, kalian garis tulang punggung nanti terdepan, ya generasi penerusnya. Oke, saya rasa itu saja. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah paparan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk unsur pengajaran sebagai persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023 dari saya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.